Selamat datang di channel Kandakno Wong. Anda akan lebih banyak mendengarkan inti cerita melalui suara atau audio. Jadi kalau videonya mungkin ada yang tidak sesuai dengan suara, itu memang disengaja dan didesain. Bagi Anda yang belum subscribe channel Kandakno Wong, inilah waktunya untuk subscribe. Cerita kali ini adalah tentang runtuhnya Majapahit. Sang Raja Brawijaya mendengar kabar bahwa banyak orang takluk kepada Sunan Giri. Patih Gajah Mada diutus mendatangi Sunan Giri. Orang-orang di sana geger. Waktu itu Sunan Giri sedang menulis, terkejut mendengar berita didatangi musuh, bermaksud merusak Giri. Alat tulis yang digunakan untuk menulis lalu dibuang serta berdoa kepada Allah. Kalam atau alat tulis yang dibuat tadi lalu menjadi keris dan dapat mengamuk sendiri. Orang-orang dari Mojopahit banyak yang tewas, sisanya lari pulang kembali ke Mojopahit. Setelah bubarnya musuh, keris kembali sendiri tergeletak di depan sang pendeta dengan berlumuran darah. Setelah melihat keris berlumuran darah, Sunan Giri lalu berdoa, semoga segala tindakannya yang salah diampuni, serta memberitahu kepada pengikutnya, keris tadi dinamai Kalam Munyeng. Sesudah beberapa waktu lamanya, Sunan Giri meninggal dunia digantikan cucunya bernama Parapen. Pada waktu itu sang raja sudah diberitahu tentang kematian Sunan Giri dan digantikan cucunya. Prabu Brawijaya lalu memerintahkan kepada Gajah Mada bersama para putranya untuk merebut Giri. Sunan Parapen menghadapi bala tentara dari Mojopahit itu tetapi kalah. Ia lalu lari mengungsi di tepi pantai. Kota Dinggiri dibakar habis. Putra mahkota Mojopahit pergi ke makam Sunan yang sudah lama meninggal, lalu memerintahkan untuk membongkar makam itu. Bala tentara Mojopahit segera bekerja membongkar makam, tetapi mereka semua jatuh terkapar. Penjaga makam yang pincang diperintah untuk menggali. Jika tidak mau mengerjakan, diancam untuk mencoba kesaktian keris. Dua orang pincang penjaga makam itu lalu menggali makam. Setelah tanah kuburan sudah dibongkar, papan tutup peti mati lalu dibuka. Lebah yang tak terkira banyaknya keluar dari dalam kuburan, naik memenuhi angkasa. Suaranya gemuruh seperti langit runtuh. Lebah-lebah itu lalu menyerang bala tentara Mojopahit. Mereka lari tunggang langgang mencari hidup. Sampai di kerajaan Mojopahit, lebah itu masih mendesak. Prabu Brawijaya beserta bala tentara meninggalkan kota, mengungsi jauh-jauh karena tidak mampu menolak desakan lebah tersebut. Lebah-lebah itu kemudian kembali ke asalnya lagi. Setelah lebah-lebah pergi, Prabu Brawijaya pulang kembali ke negeri Mojopahit dengan semua bala tentaranya. Ia sudah berniat tidak akan berbuat jahat lagi terhadap Sunan Dinggiri. Diceritakan dua orang pincang penjaga kuburan tadi jadi sembuh penyakitnya. Mereka terus lari melapor kepada Sunan Parapen yang mengungsi di tepi pantai. Sunan diberitahu bahwa musuh sudah berguguran sebab diserang oleh banyak lebah. Mereka juga menjelaskan sebab atas kesembuhannya. Sunan Parapen setelah mendengar berita dari orang tadi lalu pulang kembali ke Giri. Diceritakan sesudah itu di Giri menjadi sejahtera seperti sedia kala dan tak ada musuh lagi. Ketika itu Raja Brawijaya ingat akan putra yang tinggal di Bintoro. Sabdanya kepada Adipati di Terung, bagaimana kakakmu sudah sekian lama tidak pernah menghadap?
Janjinya setiap tahun akan menghadap. Ini sudah 3 tahun tidak datang ke sini. Apakah sudah mulia lalu lupa pada saya? Kalau begitu, pergilah ke Bintoro. Tanyakan pada kakakmu apa sebab tidak menghadap sang raja. Adipati Terung segera berangkat ke Bintoro diiringi oleh 10.000 orang. Sesudah ketemu dengan kakaknya serta menyampaikan panggilan sang raja, Raden Patah menjawab, "Terima kasih, sungguh sangat besar anugerah kasih sayang Sang Prabu. Adapun sebab tidak sowan adalah begitu besar pantangan agama yang tidak mengizinkan umat Islam untuk mengabdi kepada orang kafir, serta sudah ditakdirkan bahwa di Bintoro akan berdiri kerajaan yang menjadi awal orang Jawa beragama Islam." Adapun Terung tanggap dalam hatinya, takut kembali ke Majapahit jika tidak bersama dengan kakaknya. Ia lalu menyuruh Raden Patah segera melaksanakan niatnya. Adipati Terung akan membantu dalam peperangan. Mereka kemudian berunding bersama. Umat Islam dikumpulkan lengkap beserta senjata-senjatanya di Bintoro. Bupati di Madura, Aryo Tejo di Cirebon, Bupati di Surabaya serta Pendito Dinggiri juga sudah berkumpul di Bintoro bersama bala pasukannya. Apalagi para wali dan para mukmin juga sudah berkumpul. Semuanya lalu bersama berangkat ke Mojopahit. Banyaknya barisan tak terhitung. Kota Mojopahit dikepung. Orang Mojopahit banyak takluk kepada Adipati Bintoro. Tak ada yang berani menyambut perang. Adipati Bintoro, Adipati Terung lalu masuk alun-alun. Adipati Bintoro duduk di dampar yang ada di pagelaran di hadapan para prajurit. Patih Gajah Mada memberitahu Sang Prabu kedatangan musuh dari Bintoro dan sekarang Adipati Bintoro berada di pagelaran. Prabu Brawijaya setelah mendengar putranya ada di sana lalu naik ke panggung untuk melihat putranya itu. Setelah tahu bahwa putranya betul-betul di pagelaran, beliau gaib bersama bala pasukan yang setia dengan rajanya. Kala peristiwa itu terjadi, sesaat kemudian terlihat seperti bintang bercahaya keluar dari istana Mojopahit. Warnanya seperti kilat, suaranya pun menggelegar, menggetarkan, jatuh di Bintoro. Adipati Bintoro lalu masuk ke istana. Bukan main herannya ketika tidak dijumpai seorang pun di situ. Sang Adipati menangis dalam hatinya. Ia lalu keluar dari istana, kembali ke Bintoro dengan semua pengawal dan prajuritnya. Setibanya di Bintoro, Sunan Ngampel Dento berkata kepada Adipati Bintoro supaya menjadi raja di Mojopahit yang telah menjadi warisannya. Tetapi Sunan Giri terlebih dahulu mau menjadi raja di sana selama 40 hari. Ia akan memantrai agar hilang bekasnya raja kafir. Pembicaraan demikian sudah terlaksana. Setelah 40 hari berlalu, keraton diserahkan kepada Raden Patah. Beliau akhirnya menjadi raja di Demak dan menguasai seluruh tanah Jawa, bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo. Ki Wonopolo diangkat menjadi patih bernama Patih Mangkurat. Orang di tanah Jawa taat serta menganut agama Islam. Mereka bermusyawarah akan mendirikan masjid di Demak. Para wali saling berbagi tugas, semua sudah setia. Hanya Sunan Kalijogo yang masih ketinggalan. Bagian garapannya belum berbentuk sebab sedang tirakat di pemantingan. Sekembalinya ke Demak, masjid sudah akan didirikan. Sunan Kalijogo segera mengumpulkan sisa-sisa kayu bekas bangunan, lalu diikat sedemikian rupa. Malam itu juga ikatan sisa-sisa kayu bekas sudah menjadi tiang. Pagi harinya
tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, masjid didirikan dengan sengkalan tahun 1428. Kiblat di masjid searah dengan Ka'bah di Mekah. Penghulunya Sunan Kudus. Setelah beberapa Jumat berdirinya masjid tadi, ketika para wali sedang berzikir bersama di masjid itu, Sunan Kudus tiba-tiba kusuk duduk bertafakur di bawah beduk. Lalu ada bungkusan jatuh dari atas buku-buku kulit kambing. Di dalamnya ada sajadah serta selendang Kanjeng Rasul. Para wali lalu bermusyawarah sebaiknya bungkusan itu dibagi sama rata. Sunan Bonang tidak setuju dengan kesepakatan itu. Ia berkehendak bungkusan itu sebaiknya dilempar ke atas. Siapa yang kejatuhan, dialah yang berhak memiliki. Akhirnya bungkusan itu dilempar ke atas, jatuh di pangkuan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo terkejut lalu bertapa 40 hari lamanya. Ia menjahit kulit tadi serta membawa 2 kalimat. Kulit sudah menjadi baju yang bernama Ontokusumo atau Kiai Gondel. Kiai Gondel ini selanjutnya menjadi busana para raja saat dinobatkan dan waktu berangkat perang. Tapi waktu Sultan Demak dan Sultan Pajang tidak berkenan memakai.